Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa, dan kuasanya dahsyat dalam setiap hidup kita. Khususnya untuk kita semua kaum anak-anak muda. Ya, kali ini saya rindu sharing bagaimana pilihan Tuhan atas setiap kita itu luar biasa. Mari kita sama-sama buka di 1 Samuel yang ke-9. Itu bicara tentang ketika orang Israel meminta raja daripada meminta raja daripada Samuel, lalu Saul-lah yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita langsung baca saja 1 Samuel 9 ayat yang ke-20 langsung, 20 dan 21, firman Tuhan bicara seperti ini. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Jadi Samuel sebenarnya menyatakan bahwa Saul, engkaulah yang dipilih oleh Allah. Engkau dipilih untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi Saul di sini berkata ayat yang 21, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Jadi Saul sendiri gak yakin, gak pede sama dirinya, sama latar belakangnya, latar belakang keluarganya, latar belakang kehidupannya, bahwa dia merasa bahwa dia dari suku yang terkecil, bahkan yang paling hina dari suku Benyamin. Tetapi Tuhan tidak pernah salah pilih ya. Walaupun endingnya ya itu keputusan Saul, tapi saya mau jelaskan di sini bahwa Tuhan memilih kita ya, tidak berdasarkan latar belakang keluarga kita atau status kita. Lalu langsung di 1 Samuel 10 ya, 1 Samuel, langsung saja 1 Samuel 10. Di situ bagaimana Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Ya, ketika Saul merasa rendah diri gitu ya, nggak pantas, aku dari suku yang terkecil, bahkan yang paling hina. Ya, seperti itu. Lalu langsung saja kita langsung ke ayat yang 1 Samuel 10 ayat yang mulai dari ayat yang ke-22. 1 Samuel 10 ayat 22. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa Samuel menyatakan pernyataan Tuhan kepada Saul apa yang akan terjadi setelah dia pulang, dan semuanya itu terjadi. Apa yang Samuel katakan, bahkan sampai Saul dipenuhi oleh roh Tuhan ketika bertemu dengan rombongan nabi. Ya, di sini di 1 Samuel 10 ayat yang ke-22. Langsung aja ayat yang ke-21. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apakah orang itu juga kemari? Jadi Samuel tanya, apakah orang itu juga kemari? Lalu Tuhan menjawab di sini. Ini sebenarnya situasi agak lucu juga ya. Di sini dikatakan Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ya, dia Saul bersembunyi di antara barang-barang, saking dia nggak pedenya, dia nggak, istilahnya kayak, aduh, jadi raja Israel ini berat dan lain sebagainya. Dia merasa nggak mampu gitu ya. Dia bersembunyi. Ya, ini yang saya percaya ada banyak juga mungkin anak-anak muda kita mengalami seperti ini. Kita tahu panggilan Tuhan, kita tahu Tuhan taruh sesuatu dalam hidup kita, tetapi kita masih bersembunyi di balik banyak alasan. Kita bersembunyi di kuliah kita bersembunyi di pekerjaan kita, bisnis usaha kita bersembunyi dalam setiap masalah-masalah kita. Kita ngerasa bahwa aku gak bisa melayani soalnya masalahku banyak, masalahku belum selesai begini begitu, kuliahku masih begini begitu. Gak salah saudara kerjakan kuliah dengan sungguh-sungguh, tetapi panggilan Tuhan, saya percaya tidak akan pernah mengganggu kuliahmu. Panggilan Tuhan atas hidup kita tidak akan pernah mengganggu bisnis usaha kita. Justru ketika kita mengerjakan panggilan kita, saudara, Tuhan akan bukakan banyak hal. Justru lewat kuliah itu kita juga diperlengkapi lebih lagi. Dan di sini katakan Saul bersembunyi. Ada berapa banyak kita anak-anak muda bersembunyi dari panggilan kita? Saya mau katakan, tampillah maju. Percuma kita bersembunyi. Kenapa? Ketahuan. Tuhan tahu kita sedang bersembunyi. Makanya dikatakan di sini, sesungguhnya orang itu bersembunyi di balik barang-barang. Ya, di situ dikatakan sesungguhnya orang itu bersembunyi
di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ternyata Saul itu lebih tinggi dari semua orang. Jadi paling tinggi, paling ganteng kalau dibilang seperti itu ya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Wow. Saya percaya setiap kita, mungkin kita ngerasa nggak mampu, kita ngerasa paling lemah dan lain sebagainya. Tetapi sungguhnya saya percaya setiap kita diberi kelebihan, diberi talenta yang khusus oleh Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Jadi jangan bersembunyi, mari tampil, maju, kerjakan, siap buat panggilan Tuhan lebih lagi. Ayat 35 dikatakan, kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Garis bawahi, orang-orang yang gagah perkasa yang hatinya digerakkan oleh Allah. Saya percaya ketika panggilan itu kita kerjakan, saya percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang pilihan, orang-orang yang luar biasa, yang digerakkan oleh Allah untuk mendukung atau mengerjakan dengan kita bersama-sama visi yang Tuhan taruh. Orang-orang yang kita tahu kita nggak nyangka dia ternyata mau istilahnya ikut dalam panggilan ini, mengerjakan panggilan ini bersama-sama dengan kita. Artinya kita sevisi, sejalan, dipertemukan gak cuma orang yang biasa, tetapi orang-orang yang gagah perkasa. Jadi ketika engkau tahu dan kau menangkap visi yang daripada Tuhan, panggilan yang daripada Tuhan, jangan takut, jangan merasa sendiri, karena Tuhan sanggup kirimkan orang-orang yang gagah perkasa, yang luar biasa, yang siap mengerjakan visi Tuhan bersama-sama. Dan di situ dikatakan, ya bukan berarti ketika kita dipanggil kita mengerjakan, nggak semua orang mungkin setuju ya. Karena di sini dikatakan ayat 27, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saul pura-pura tuli. Nggak usah dengerin orang-orang yang meremehkan kita, orang-orang yang anggap kita nggak bisa, orang-orang yang menganggap kita hina, orang-orang yang menganggap bahwa kita nggak punya kemampuan di sana. Kita hidup bukan dari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Amin. Dan 1 Samuel 11 ayat 12, lalu berkatalah bangsa itu pada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tadi orang-orang yang Dursila ya. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Jadi Saul menyelamatkan Yabes dari serangan musuh, dan disitulah Tuhan adakan pembelaan pada Saul. Tuhan menyatakan kuasanya melalui Saul. Dan saya percaya setiap kita, ketika kita masuk dalam panggilan kita, tampil untuk kita mengerjakan, tidak lagi bersembunyi dari apapun itu, baik masalah keluarga, baik masalah kita pribadi, baik dalam kuliah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ketika kita mengerjakan, orang-orang luar biasa, orang-orang gagah perkasa Tuhan siapkan untuk menopang, untuk mengerjakan visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Amin.